Hai semuanya, belajar memahami diri sendiri itu terdengar seperti hal sederhana, tapi kenyataannya justru sering menjadi perjalanan yang paling panjang dan paling melelahkan. Banyak orang bisa memahami orang lain dengan cepat, tahu bagaimana menenangkan teman, tahu cara memberi saran, bahkan tahu apa yang harus dilakukan orang lain agar hidupnya lebih baik. Tapi ketika giliran diri sendiri, semuanya terasa lebih kabur. Kita seperti berada di ruangan penuh cermin, tapi tak satu pun pantulan yang bisa benar-benar kita mengerti. Padahal, memahami diri sendiri adalah fondasi dari banyak hal dalam hidup, mulai dari ketenangan, hubungan dengan orang lain, sampai cara kita mengambil keputusan yang menentukan arah hidup kita ke depan. Saat seseorang mulai mencoba memahami dirinya, sering muncul rasa bingung. Apa sebenarnya yang saya mau? Mengapa saya melakukan hal-hal tertentu? Kenapa saya kadang marah pada hal kecil? Kenapa saya susah bertahan dengan satu tujuan? Rasa-rasa seperti ini bukan pertanda bahwa kita lemah, tapi justru pertanda bahwa kita sedang tumbuh. Tidak memahami diri sendiri bukan kegagalan, melainkan tanda bahwa kita sudah mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Banyak orang yang berumur 40 atau bahkan 70 tahun pun belum tentu benar-benar mengenal dirinya. Maka ketika kamu mulai mempertanyakan siapa dirimu dan apa yang kamu rasakan, itu berarti kamu sedang memasuki tahap penting dalam perjalanan hidupmu. Salah satu hal pertama yang perlu disadari ketika belajar memahami diri sendiri adalah bahwa kita bukan hanya apa yang terlihat di luar. Kita bukan sekadar sikap, bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar pekerjaan, bukan sekadar penilaian orang, dan bukan sekadar apa yang selama ini kita lakukan. Diri kita adalah kumpulan pengalaman, kenangan, luka, kebiasaan, ketakutan, keinginan, dan mimpi kecil yang kadang kita sembunyikan dari dunia luar. Bahkan banyak diantaranya yang kita sembunyikan dari diri sendiri. Ada bagian diri yang sudah lama kita tekan, bagian yang tidak ingin kita akui, bagian yang kita anggap memalukan atau terlalu menyakitkan untuk dibahas. Tapi justru bagian yang kita tolak itulah yang diam-diam mempengaruhi cara kita bersikap. Saat seseorang mulai mengamati dirinya dengan jujur, tiba-tiba banyak hal kecil yang selama ini dianggap sepele mulai terlihat lebih jelas. Misalnya, kenapa kita merasa cemas ketika bertemu orang baru? Kenapa kita mudah kecewa ketika orang lain tidak memperhatikan kita? Kenapa kita merasa capek padahal tidak melakukan apa-apa? Kenapa kita terlalu peduli pada pendapat orang lain? Kenapa kita takut gagal padahal belum mencoba? Semua itu bukan muncul tiba-tiba, tetapi berasal dari pola yang terbentuk secara perlahan dalam hidup kita. Pola itu bisa terbentuk dari keluarga, dari masa kecil, dari hubungan yang pernah melukai kita, dari persahabatan yang mengecewakan, atau dari tekanan lingkungan sekitar. Memahami pola-pola ini membantu kita mengerti alasan dibalik tindakan dan perasaan kita sekarang. Dalam proses memahami diri, ada satu hal yang sering diabaikan, keberanian melihat ke dalam. Banyak orang sebenarnya ingin berubah, tapi takut menghadapi kenyataan tentang dirinya. Ada yang takut mengakui bahwa ia mudah tersinggung. Ada yang takut menerima bahwa ia butuh bantuan. Ada yang takut menyadari bahwa ia selama ini pura-pura kuat demi orang lain. Ada pula yang sibuk membahagiakan semua orang hingga lupa bertanya apakah dirinya sendiri bahagia atau tidak. Padahal tidak ada satupun perubahan yang bisa terjadi kalau kita tidak berani melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Selain keberanian melihat ke dalam, kita juga butuh tempat yang tenang untuk memahami diri sendiri. Bukan berarti harus pergi jauh atau melakukan meditasi berjam-jam, tapi lebih kepada menyediakan waktu untuk berhenti sejenak dari kebisingan hidup. Kita sering terlalu sibuk dengan rutinitas, kerja, tugas, dan media sosial, sampai tidak punya ruang untuk mendengar suara hati sendiri. Kadang kita perlu mematikan notifikasi, duduk diam beberapa menit dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya rasakan? Pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuka pintu ke banyak hal yang selama ini tertutup rapat. Saat kita mulai mendengarkan diri sendiri, kita akan menemukan bahwa perasaan yang muncul tidak selalu nyaman. Ada hari ketika kita merasa marah tanpa alasan yang jelas. Ada hari ketika sedih datang tiba-tiba. Ada hari ketika kita merasa tidak berharga. Dan ada hari ketika semuanya tampak salah. Ini normal. Perasaan yang tidak nyaman bukan pertanda bahwa kita rusak, tetapi pertanda bahwa kita manusia. Memahami diri sendiri bukan tentang menyingkirkan perasaan buruk, tetapi mempelajari dari mana perasaan itu datang tanpa menghakiminya. Kita belajar menenangkan, bukan memaksa hilang.
Dalam perjalanan memahami diri, kita juga perlu jujur melihat apa yang mempengaruhi hidup kita selama ini. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa pandangan mereka tentang diri sendiri dipengaruhi oleh komentar-komentar dari orang lain. Misalnya, seseorang yang sejak kecil sering mendengar bahwa dirinya tidak cukup pintar, mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa ia memang tidak bisa. Orang yang sering dibandingkan, mungkin tumbuh dengan rasa tidak pernah cukup. Seseorang yang pernah dipercayai, bisa tumbuh jadi orang yang selalu curiga. Luka-luka kecil seperti ini membentuk cara kita melihat diri sendiri. Dan seringkali, kita tanpa sadar menerima anggapan orang lain sebagai kebenaran padahal belum tentu itu benar. Belajar memahami diri berarti juga belajar memisahkan mana suara hati dan mana suara trauma, mana keinginan pribadi dan mana keinginan yang dipaksakan oleh lingkungan. Ada banyak orang yang menjalani hidup bukan karena mereka ingin, tetapi karena merasa harus. Harus bekerja ini, harus berlaku begini, harus terlihat sukses, harus kuat, harus membahagiakan orang lain, harus menjaga citra, harus mengikuti standar orang. Dan pada akhirnya mereka merasa lelah tanpa tahu apa yang sebenarnya salah. Ketika kita belajar memahami diri, kita mulai bisa melihat mana hal yang benar-benar kita mau dan mana yang hanya kita lakukan demi memenuhi harapan orang lain. Satu hal yang menarik dalam proses memahami diri adalah bahwa semakin dalam kita melihat, semakin kita sadar bahwa kita tidak seburuk yang kita pikirkan. Banyak orang punya kebiasaan menyalahkan diri sendiri berlebihan. Salah sedikit merasa gagal, tidak sempurna sedikit merasa tidak berguna. Padahal memahami diri berarti juga belajar memaafkan diri. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita lakukan di masa lalu bukan karena kita bodoh, tapi saat itu kita belum tahu lebih baik. Banyak keputusan buruk yang dibuat bukan karena kita buruk, tetapi karena kita sedang berusaha bertahan. Banyak kesalahan masa lalu bukan bentuk kelemahan, tetapi bagian dari proses menjadi diri yang lebih kuat. Ketika kita sudah mulai menerima bagian-bagian dari diri kita tanpa menghakimi, kita mulai masuk pada tahap berikutnya, memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Seringkali kebutuhan kita bukan seperti yang kita bayangkan. Kita pikir kita butuh uang lebih banyak, padahal kita sebenarnya butuh rasa aman. Kita pikir kita butuh dipuji, padahal kita sebenarnya butuh dihargai. Kita pikir kita butuh seseorang untuk mengerti, padahal kita sebenarnya butuh mengerti diri sendiri dulu. Kita pikir kita butuh banyak teman, padahal kita sebenarnya butuh kedekatan yang tulus. Mengetahui kebutuhan yang sebenarnya membuat hidup kita lebih ringan, karena kita tidak lagi mengejar hal yang salah. Setelah mulai memahami kebutuhan diri, kita biasanya mulai melihat bagaimana kebiasaan sehari-hari mempengaruhi perasaan. Kebiasaan kecil seperti begadang, terlalu banyak bermain ponsel, tidak memberi diri waktu istirahat, atau memaksakan diri untuk terus produktif, ternyata memiliki dampak besar terhadap emosi dan pikiran kita. Ketika kita lelah, kita menjadi mudah tersinggung. Ketika kita kurang tidur, kecemasan meningkat. Ketika kita tidak punya ruang untuk diri sendiri, kita jadi cepat merasa kewalahan. Memahami diri membuat kita lebih peka terhadap sinyal-sinyal kecil tubuh dan pikiran sebelum semuanya menumpuk dan meledak. Di sisi lain, ketika seseorang mulai memahami dirinya, ia juga mulai sadar bahwa emosi bukan musuh. Emosi adalah informasi. Marah memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Sedih memberitahu bahwa ada hal yang perlu disembuhkan. Cemas memberitahu bahwa kita butuh rasa aman. Kecewa memberitahu bahwa ada harapan yang tidak terpenuhi. Menghindari emosi hanya membuatnya menumpuk. Dan ketika menumpuk, ia muncul dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Dengan memahami emosi, kita belajar menanganinya dengan cara yang lebih sehat, bukan melawan atau menekannya. Perjalanan memahami diri sering membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup. Pertanyaan seperti, apa tujuan saya? Saya ingin hidup seperti apa? Atau apa yang membuat saya merasa hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak harus dijawab dalam satu malam. Bahkan seringkali jawabannya berubah seiring waktu. Yang penting adalah keberanian untuk bertanya. Ketika seseorang punya keberanian untuk bertanya, itu berarti ia tidak lagi menjalani hidup secara otomatis. Ia mulai mengambil kendali. Ia mulai mendesain hidupnya. Setelah seseorang mulai memahami dirinya lebih dalam, ia biasanya mulai merasakan perubahan dalam cara ia berinteraksi dengan orang lain. Ia menjadi lebih sabar karena tahu bahwa setiap orang membawa luka dan ceritanya sendiri. Ia menjadi lebih tenang karena tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Ia menjadi lebih selektif dalam memilih teman, bukan karena sombong,
tetapi karena ia tahu apa yang membuat dirinya merasa aman. Ia menjadi lebih jujur dalam hubungan karena sudah tidak takut menunjukkan dirinya apa adanya. Ia juga menjadi lebih berani mengambil keputusan karena tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Walau begitu, memahami diri bukan berarti kita akan selalu kuat. Ada hari ketika kita kembali merasa tidak yakin, ada momen ketika kita kembali mempertanyakan diri, ada saat ketika kita merasa mundur, dan itu tidak apa-apa. Memahami diri bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus berproses. Ada bagian diri yang baru kita mengerti setelah kita menghadapi kejadian tertentu. Ada luka lama yang baru kita sadari setelah kita menghadapi masalah baru. Perjalanan ini tidak pernah benar-benar berhenti, karena diri kita terus berubah. Pada tahap berikutnya, kita mulai belajar berdamai dengan apa yang tidak bisa kita kontrol. Banyak rasa frustasi dalam hidup muncul karena kita ingin mengubah hal yang sebenarnya bukan milik kita untuk diubah. Misalnya orang lain, masa lalu, atau situasi yang sudah terjadi. Ketika kita memahami diri sendiri, kita mulai sadar bahwa hal-hal seperti ini hanya menguras energi. Kita belajar fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, reaksi kita, pilihan kita, dan cara kita memperlakukan diri sendiri. Dengan begitu, perlahan hidup terasa lebih ringan karena kita tidak lagi berperang dengan sesuatu yang tidak bisa kita menangkan. Di perjalanan ini, kita juga akan menemukan bahwa memahami diri tidak bisa dilakukan sendirian sepenuhnya. Ada kalanya kita butuh orang lain untuk membantu melihat bagian diri yang tidak kita sadari. Bisa melalui sahabat yang jujur, pasangan yang pengertian, mentor yang bijak, atau bahkan bantuan profesional ketika diperlukan. Tidak berarti kita lemah ketika meminta bantuan. Justru itu bukti kita cukup kuat untuk mengakui bahwa kita tidak bisa selalu memahami segalanya sendiri. Kehadiran orang lain kadang menjadi cermin yang lebih jernih untuk melihat diri kita dari sudut yang berbeda. Setelah memahami diri sendiri lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa hidup bukan perlombaan. Banyak orang hidup dalam tekanan untuk menjadi yang paling berhasil, paling hebat, paling produktif, atau paling berbakat. Tapi ketika kita benar-benar mengerti diri kita sadar bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang perlu dikejar mati-matian hanya karena ingin terlihat lebih baik dari orang lain. Kita mulai belajar menikmati proses. Kita mulai menerima bahwa lambat tidak berarti gagal. Kita belajar bahwa bahagia bukan soal mencapai sesuatu, tetapi soal menemukan kedamaian dalam perjalanan sehari-hari. Di bagian akhir perjalanan ini, kita biasanya mulai menyadari bahwa memahami diri berarti menghidupkan diri kembali. Kita mulai menemukan hal-hal kecil yang membuat kita merasa hidup. Membaca buku kesukaan, berjalan sore sendirian, bercanda dengan teman, membuat kopi di pagi hari, atau sekedar duduk sambil menatap langit. Kita tidak lagi menuntut kebahagiaan yang besar. Kita mulai menghargai kebahagiaan kecil yang ternyata selama ini cukup untuk membuat hati hangat. Kita mulai merasakan kehadiran diri sendiri bukan sebagai seseorang yang lemah, tetapi sebagai seseorang yang sedang bertumbuh. Pada titik ini juga, kita mulai melihat bahwa memahami diri sendiri membuat hidup lebih jujur. Kita tidak lagi perlu memakai topeng hanya untuk diterima. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi apa yang orang lain mau. Kita belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Kita belajar menyampaikan kebutuhan tanpa takut dianggap merepotkan. Kita belajar memberi jarak pada orang-orang yang tidak membawa kedamaian. Dan yang paling penting, kita belajar menghargai diri sendiri. Bukan karena apa yang kita capai, tetapi karena siapa kita sebenarnya. Perjalanan memahami diri mungkin tidak pernah selesai sepenuhnya, tapi bukan berarti sia-sia. Justru keindahannya ada pada proses itu sendiri. Dengan memahami diri, kita bisa menjalani hidup lebih ringan, lebih jujur, dan lebih damai. Kita mungkin tidak bisa mengontrol banyak hal, tapi kita selalu bisa belajar mengenal diri sendiri lebih baik dari hari ke hari. Di dunia yang penuh tekanan, tuntutan, dan ketidakpastian, kemampuan untuk memahami diri adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Sebab, ketika kamu benar-benar mengenali dirimu, kamu akan tahu kemana harus melangkah, kapan harus berhenti, kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Dan pada akhirnya, memahami diri sendiri bukan tentang menemukan jawaban yang sempurna. Ini tentang merangkul ketidaksempurnaan, tentang menerima bahwa kita manusia yang terus belajar,
tentang memahami bahwa diri kita layak didengar, dihargai, dan disayangi. Ini tentang menjadi rumah bagi diri sendiri ketika dunia terasa terlalu luas dan membingungkan. Ketika seseorang mulai mampu menjadi rumah bagi dirinya sendiri, maka ia tidak lagi mudah goyah oleh pendapat orang lain, tidak lagi mudah hilang arah, dan tidak lagi merasa asing dengan hidupnya sendiri. Di saat seperti itulah, kita akhirnya bisa berkata bahwa perjalanan memahami diri mungkin panjang, tapi selalu layak dijalani. Saat seseorang sudah mulai terbiasa memahami dirinya, ada perubahan halus yang mulai terasa dalam cara ia menjalani hidup. Bukan perubahan besar seperti tiba-tiba menjadi orang yang sangat percaya diri atau selalu bahagia, tetapi perubahan kecil yang justru paling berarti. Misalnya, seseorang yang dulu mudah tersinggung mulai bisa menahan diri dan bertanya, "Apa yang sebenarnya bikin aku sensitif hari ini?" Atau seseorang yang dulu suka menyalahkan orang lain mulai bertanya, "Bagian mana yang sebenarnya berasal dari diriku sendiri?" Perubahan-perubahan ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya itu tanda bahwa seseorang sudah mulai masuk lebih dalam ke proses memahami dirinya. Seringkali, ketika seseorang mulai lebih peka terhadap dirinya, ia mulai sadar bahwa banyak hal dalam hidup yang selama ini ia lakukan bukan benar-benar berasal dari keinginan pribadi. Kita bisa saja menjalani sesuatu bertahun-tahun hanya karena merasa terbiasa. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, dan mengulang hari yang sama berulang-ulang tanpa pernah bertanya apakah itu benar-benar hidup yang kita pilih. Ketika seseorang belajar memahami diri, ia mulai mempertanyakan rutinitas itu. Bukan untuk membuang semuanya, tapi untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar berarti. Terkadang kita menemukan bahwa beberapa hal di hidup kita memang perlu dipertahankan, tetapi ada juga hal-hal yang seharusnya sudah lama dilepaskan. Di titik ini, mulai muncul kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi juga tentang berhenti untuk memeriksa arah. Kita tidak bisa memahami diri sendiri jika terus berlari tanpa istirahat. Kita perlu berhenti sejenak untuk mengamati pikiran sendiri, menilai kembali prioritas, dan merasakan apakah kita sedang menjalani hidup atau sekadar bertahan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka hidup dalam mode bertahan sejak lama. Mereka bekerja bukan karena suka, tapi karena takut miskin. Mereka bertahan dalam hubungan bukan karena bahagia, tapi karena takut sendirian. Mereka mengikuti jalan tertentu bukan karena percaya, tapi karena takut dianggap gagal. Ketika seseorang mulai lebih mengenal dirinya, ia mulai berani mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar-benar membuat hidupnya berarti, bukan hanya keputusan yang aman. Pada proses ini, seseorang sering bertemu dengan kenyataan bahwa tidak semua hal dalam dirinya mudah diterima. Kadang kita menemukan bagian-bagian dari diri yang membuat kita tidak nyaman. Misalnya kecenderungan untuk menghindari hal sulit, rasa cemas berlebihan, kebiasaan menunda, atau ketergantungan pada validasi orang lain. Banyak orang mencoba menutup-nutupi bagian ini, padahal keberanian untuk melihat sisi gelap diri sendiri adalah langkah besar dalam memahami diri. Sisi gelap bukan tempat yang harus ditakuti, tapi bagian dari diri yang perlu diterangi agar tidak mengendalikan kita secara diam-diam. Seseorang yang mulai memahami dirinya biasanya juga mulai menyadari bahwa ia tidak bisa membangun masa depan jika terus hidup bersama pola lama. Pola lama bisa berupa kebiasaan buruk, cara berpikir negatif, atau keyakinan tentang diri sendiri yang tidak lagi relevan. Ada keyakinan-keyakinan lama yang terbentuk sejak kecil yang dulu mungkin masuk akal, tapi sekarang justru membatasi. Misalnya keyakinan bahwa kita tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak akan sukses, atau tidak layak dicintai. Ketika seseorang mulai memahami dirinya, ia mulai membongkar keyakinan-keyakinan itu dan bertanya, apakah semua itu benar atau hanya sesuatu yang ia serap tanpa sadar dari lingkungan? Di sisi lain, memahami diri sendiri juga berarti memahami batas. Banyak orang terbiasa melampaui batasnya demi orang lain atau demi tuntutan hidup. Mereka bilang iya ketika sebenarnya ingin berkata tidak. Mereka menyetujui sesuatu karena takut konflik. Mereka menerima beban yang terlalu berat karena takut mengecewakan.
Mereka lupa bahwa memahami diri juga berarti menghormati apa yang tubuh dan pikiran mampu tanggung. Ketika seseorang belajar menetapkan batas, ia mulai membangun ruang yang sehat untuk dirinya sendiri. Ia belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah, belajar meminta bantuan tanpa merasa lemah, dan belajar mundur ketika sesuatu sudah tidak lagi sehat untuk dirinya. Pada saat seseorang mulai lebih jujur dengan dirinya, ia akan menemukan bahwa emosi bukan hanya reaksi spontan, tetapi juga pesan penting. Rasa marah bisa jadi tanda bahwa selama ini kita sering diam ketika batas kita dilanggar. Rasa sedih bisa jadi tanda bahwa ada bagian dari diri yang butuh dirangkul. Rasa bosan bisa jadi tanda bahwa kita hidup tidak sesuai nilai yang sebenarnya penting bagi kita. Rasa takut bisa jadi tanda bahwa kita sedang tumbuh dan keluar dari zona nyaman. Ketika kita mulai memperhatikan pesan-pesan ini, kita bukan hanya menjadi lebih peka pada diri, tetapi juga lebih bijak dalam respon dunia. Dan masih dalam proses ini, kita juga mulai belajar bahwa memahami diri sendiri bukan hanya tentang mengetahui apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang belajar berdamai dengan apa yang tidak berjalan sesuai keinginan. Banyak orang merasa terjebak karena terlalu keras pada dirinya. Mereka menuntut diri agar selalu produktif, selalu kuat, selalu bisa memecahkan masalah, dan selalu tegar dalam situasi sulit. Padahal tidak ada manusia yang bisa selalu seperti itu. Memahami diri membuat kita sadar bahwa istirahat bukan kemunduran, diam bukan kelemahan, dan menangis bukan tanda tidak mampu. Justru itu semua adalah bagian dari cara tubuh dan hati kita memproses apa yang terjadi. Seseorang yang mulai memahami dirinya biasanya juga mulai memperbaiki hubungan dengan orang lain secara alami. Karena ketika seseorang mengenal dirinya, ia tahu batasnya, ia tahu apa yang ia butuhkan, ia tahu emosinya, ia tahu bagaimana meredakan diri, dan ia tahu apa yang ingin ia sampaikan. Hubungan menjadi lebih jujur, lebih tenang, dan lebih tulus. Ia tidak lagi memaksakan orang lain untuk mengerti, tidak lagi berharap terlalu tinggi, dan tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Ia mulai memilih koneksi yang membuatnya bertumbuh, bukan koneksi yang menguras tenaga. Pada momen-momen tertentu, seseorang juga mulai sadar bahwa memahami diri sendiri adalah cara terbaik untuk memahami arah hidupnya. Banyak orang mencari jawaban tentang masa depan dengan melihat keluar, padahal jawabannya seringkali ada di dalam diri. Ketika kita tahu apa yang membuat kita bersemangat, apa yang membuat kita tenang, apa yang membuat kita merasa hidup, dan apa yang membuat kita merasa berarti, maka kita tidak akan lagi bingung menentukan arah. Kita tidak perlu hidup mengikuti arus orang lain, karena kita sudah punya kompas batin sendiri. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika kita merasa mundur, ada masa ketika emosi sulit dipahami, ada masa ketika kita kembali terjebak dalam pola lama. Dan itu wajar. Proses memahami diri bukan jalan lurus, tetapi perjalanan yang naik turun. Kadang kita merasa sudah mengerti diri sendiri, lalu tiba-tiba muncul masalah baru yang membuat kita menyadari bahwa masih ada bagian diri yang belum kita sentuh. Hal seperti ini bukan kegagalan, tapi tanda bahwa kita terus bertumbuh sebagai manusia. Ketika kita sampai pada titik di mana kita bisa melihat diri sendiri dengan lebih jernih, kita mulai merasakan kebebasan kecil yang mungkin tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan untuk memilih tanpa takut dinilai, kebebasan untuk mengatakan apa yang kita rasakan, dan kebebasan untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai kita. Kebebasan jenis ini bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari dalam diri. Ini adalah kebebasan yang tidak bisa dicuri oleh penolakan orang lain, tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan, dan tidak tergantung pada validasi siapapun. Dan perlahan, kita mulai menyadari bahwa memahami diri bukanlah tujuan akhir. Ini adalah perjalanan yang terus berlanjut selama kita hidup. Setiap perubahan dalam hidup membawa pelajaran baru tentang diri kita. Setiap hubungan baru membuka sisi baru dalam diri kita. Setiap tantangan membuka kekuatan baru yang sebelumnya kita tidak sadari. Disinilah letak keindahannya. Kita terus bertumbuh, terus berubah, terus belajar, dan terus menjadi versi diri sendiri yang lebih utuh. Jika ada satu hal yang bisa disimpulkan dari proses ini, itu adalah
bahwa memahami diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang paling dalam. Bukan cinta diri yang hanya berupa afirmasi atau kata-kata positif, tetapi cinta diri yang hadir dalam bentuk kejujuran, keberanian, kesabaran, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia hidup untuk dirinya sendiri dan untuk kedamaian yang ia bangun melalui proses panjang yang sudah ia jalani.